Bagus atas petuahnya, nanti suasana jadi adem, jadi teman-teman sendiri juga terbuka wawasannya. Jadi pada intinya nanti ke depan supaya BPN dan pemerintah saling koordinasi terkait dengan permohonan berkas yang diajukan dari masyarakat Tulungagung terutamanya. Untuk selanjutnya berkas yang jadi permasalahan untuk hari ini, mohon kiranya dari pihak pemohon dalam hal ini Pak Agus untuk bisa membuat merevisi berkas bagaimana baiknya normatif apa yang disampaikan oleh BPN. Kalau memang seperti itu syaratnya kita ikuti Pak. Jadi supaya permasalahan ini tidak panjang lebih lebar. Bukan begitu Pak Gus? Mungkin ada titik terang untuk materi kedua ini. Ada tambahan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menguatkan keputusan hasil pembicaraan hari ini dan kemudian ingin mengeluarkan manfaat saya. Jadi begini Pak, hal-hal pertemuan seperti ini atau komunikasi seperti ini tidak akan selesai apabila DPRD kita ini benar-benar bijaksana. Padahal ini kan sebenarnya sudah kita hilangkan kan Pak, tapi nggak ada sampai akhirnya demo pertemuan pertama dan kedua ini. Terus kemudian yang harus menjadi catatan kita bersama, alhamdulillah yang tadi diberi contoh yang baik. Kalau permasalahan yang dikerjakan, saya sudah menganggap clear kan. Yang saya maksud inilah DPRD kita, bahwa mereka akan selalu lari dari permasalahan masyarakatnya. Karena bagi saya tidak masuk akal tugas beliau ini bukan tugas perwakilan rakyat. Sekretariat Dewan ini PNS Pak. Nah, masa undangan pada ketua dewan yang diminta datang pegawai dari eksekutif yang melayani. Jadi ini sebagai gambaran supaya semua tahu. Karena terus terang saja ketika permasalahan kecil akhirnya besar, ini dimulai dari hal seperti ini Pak. Contoh, kami hearing berkali-kali itu selalu ditolak, benar kan? Baik permohonan hearing itu aja ditolak. Jadi kami kalau ingin hearing dengan DPRD itu aja, ini harus mundur Pak. Ini umpama A4 ini mungkin kami sertakan masing-masing lembaga, PKPP, Cakra dan yang lain. Tidak mungkin juga akan diagendakan. A4 ini kan baru. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau selama ini cap negatif, ketidakkondusifan di Tulungagung itu selalu dikompori oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sekarang pada kesempatan ini Anda bisa menilai sendiri sebenarnya yang tidak bisa mengkondusifkan Tulungagung ini kelompok-kelompok masyarakat atau kebijakan-kebijakan dari pemangku kebijakan di Tulungagung ini. Jadi saya tidak membebankan pesan-pesan seperti ini kepada rekan-rekan yang dari Sekwan, itu beda sekali. Dan tidak akan mungkin ini pesan ini akan sampai karena jelas tupoksinya berbeda dan nggak mungkin akan berani ngomong pada wakil rakyat, apalagi ketuanya. Jadi malah justru saya mengeluarkan unek-unek ini pada Polres Tulungagung supaya ini yang terjadi. Jadi mohon paling tidak ketika ada kesempatan ngopi atau kesempatan ketemu dimanapun karena masuk dalam Forkopimda ini disampaikan. Ketidakpuasan masyarakat ini akan bisa menjadikan Tulungagung tidak kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izinkan menambahkan Pak Dosen. Oh,
Terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada pimpinan rapat diskusi dan juga Pak Yoyo analisa dampak sosial yang terjadi di Tulungagung yang sangat beragam dan tajam. Saya sangat mengapresiasi Polres, yang mana selama saya hidup di Tulungagung sejak tahun 1988. Pada saat ini, saya hidup di Polres ini juga berkali-kali, tapi baru sekarang ini menikmati nikmat, betul-betul nikmat, ketika Polres langsung dipimpin oleh Pak Kapolres, sekarang Pak Novel, ini melakukan hal-hal yang tentu saja ini yang diskresi di luar tupoksinya dan melakukan hal yang positif demi kemaslahatan umat Tulungagung. Maka dari itu kami mohon disampaikan kepada Pak Kapolres bahwa event-event seperti ini dilembagakan, selalu diadakan, karena Tulungagung itu tidak sepi dari permasalahan yang timbul di masyarakatnya, terutama di Gakum tentunya kalau di Polres, maupun juga di ketertiban umum, Gakum dan lain sebagainya selalu membuka diri untuk melakukan secara kontinu. Terus kemudian kritis atau kritik terhadap Dewan, ini memang saya sepakat bahwa Dewan ini kita maklumi dari para politisi yang notabene, nah itu harus sampaikan Pak Sekwan. Jadi kan sibuk menulis, yang kan ditulis atau direkam, nanti rekamannya disampaikan. Hal-hal seperti ini sebenarnya saya sampaikan pada saat hearing kemarin adalah tanggung jawab para partai. Pak Sekwan kalau sampaikan, karena anggota DPR itu juga pengurus partai, mewakili partainya. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki anggaran, memiliki kemampuan, memiliki energi dan lain sebagainya untuk mencerdaskan bangsa Tulungagung di ranting kecamatan, apalagi pengurus daerah. Hal seperti ini kalau partai politik, Pak Sekwan, membuka diri untuk membuka posko pengaduan, ini sebenarnya adalah peran mereka. Itu. Jadi ada dua lembaga yang kita kritisi, dikritisi oleh Pak Yoyo bersama Alpat, yaitu Dewan, di mana kritis kita negatif, kemudian Polres kritis kita positif. Kemudian dari lembaga BPN dan juga instansi yang terkait lainnya memperbaiki diri. Dan kami sudah mendengar tadi dari perwakilan pemohon Pak Kepala Desa Pelosok Kandang, ya sedikit banyak saya dapat memberikan kesimpulan dalam hati saya yang tentunya ini semua menjadi pelajaran buat kita Bapak-Bapak sekalian. Jadi sinkronisasi dan komunikasi yang harus ditingkatkan. Dan saya pribadi terima kasih barangkali mewakili teman-teman ya sekalian ya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan tentunya ini masih ada PR satu yang harus dilakukan oleh Mas Yogi, menulis surat untuk tentang surat kematian tadi dan akta kematian yang kita memiliki tafsir hukum yang berbeda. 1 kali 24 jam yang akan diteruskan kepada atasan Bapak BPN. Yang mana? Belum. Oh ya, mohon maaf. Dia diminta untuk bersurat tentang surat kematian, tapi pemahaman tentang BPHDB yang telah divalidasi dan ditolak oleh BPN ini tadi belum terungkap. Itu yang belum terungkap. Ya, yang artinya yang tolol dalam memahami peraturan di Bapenda atau BPN ataukah PPAP yang kurang ajar. Ini ada hal ini yang tadi belum terungkap. Ya, Pak Kades Pelosok juga tadi tidak menjelaskan apakah draft akta yang disampaikan ke Bapenda ini berbeda dengan akta yang disampaikan ke
BPN ini tadi juga tidak dijelaskan. Namun jika ini sudah membuat teman-teman semuanya terjawab, kami pun juga mengikuti. Tapi kalau menurut saya pribadi ini tadi belum terungkap. Sekian. Menurut saya jadi biar kita juga habis. Jadi terkait dengan permasalahan itu, memang dalam pengurusan waris atau APHB juga pada akhirnya disampaikan, disertakan, karena kalau mungkin ini hari yang diterapkan oleh Bapenda meneruskan dari yang dulu, artinya mengurus ya draft akta ini bukan hanya waris, apapun ketika mengurus kalau semua dicantumkan draft akta yang disampaikan oleh Bapenda itu apakah sama ketika proses dengan akta yang didaftarkan BPN? Jadi gini, kalau ini sama berarti BPN-nya tidak kurang ajar, intinya itu. Ya, makanya ini pengecualian, Mas Toto. Pengecualian yang APHB waris dalam pengurusan BPHTB itu tidak dicantumkan. Itu meneruskan mungkin dari Bapenda yang lama. Itu. Jadi pengurusan BPHTB waris artinya yang pada akhirnya menyertakan APHB itu di Bapenda tidak menyertakan APHB dan itu langsung kepada Bapenda. Yang berjelas. Nah, maka dari itu kalau memang ini ada kesalahan, inilah yang mungkin yang menjadi evaluasi seperti itu. Kalau semuanya termasuk tukar menukar, hibah atau apa, semua disertakan. Maka ini hari yang terjadi miskan itu. Gitu maksud saya. Oke, maksudnya kesannya klop, dengan kan menanyakan itu. Draft akta itu tidak disampaikan ke Bapenda, tidak ada draft akta di sana. Berarti pelaporan pemohon hanya menyampaikan asal usul tanpa draft akta. Sertifikat atas nama bersama, pernyataan waris, tapi PKK sesuai dengan yang diperlukan. Hanya yang tidak dilanjutkan APHB. Ini mungkin menjadi permasalahan yang memang sini. Jadi tidak menyampaikan draft akta untuk yang itu. Berarti ini hanya kurang koordinasi. Oke, mungkin itu tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Agus. Mungkin untuk pertemuan kali ini ada beberapa poin yang perlu kita sepakati, bahwasanya satu terkait dengan surat kematian, mungkin dari tugas Mas Joki sebagai Ketua 4 untuk segera menindaklanjuti 1x24 jam untuk bisa dikirimkan ke Kepala BPN supaya 3 minggu kemudian mendapat jawaban dari satu tingkat di atasnya. Kedua, terkait dengan permohonan yang disampaikan Pak Agus tadi, untuk permohonan berkas bisa direvisi supaya bisa dimasukkan di BPN sebagaimana mestinya dan validasi bisa disesuaikan. Terus yang ketiga terkait dengan aksi besok, dari hasil rapat kali ini untuk bisa disampaikan secara komitmen bahwasanya aksi dibatalkan, bukan begitu nih? Karena juga yang menjadi tuntutan hari ini kan sudah dijawab semua. Mohon kiranya